Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafidhur Rasyid Wahid Putra dengan NIM 0501298888 dari PBJJ Bogor. Kali ini saya akan menjelaskan dari tugas administrasi jaringan. Pertama adalah Anda adalah seorang administrator jaringan yang bertanggung jawab merancang dan mengimplementasikan jaringan komputer untuk sebuah perusahaan kecil yang sedang berkembang. Perusahaan ini memiliki kantor pusat dengan 3 departemen serta 1 kantor cabang di kota lain. Spesifikasi jaringan kantor pusat: Departemen Penjualan 50 perangkat, Departemen Pemasaran 30 perangkat, Departemen Teknologi Informasi 10 perangkat, server 5 perangkat, tersedia koneksi WAN menuju kantor cabang. Kantor cabang total perangkat 20 perangkat, tersedia koneksi WAN menuju kantor pusat, alamat IP yang tersedia 192.168.10.0.24. Di sini untuk soal pertama, desain subnet. Rancangan skema subnetting yang efisien berdasarkan blok alamat IP yang diberikan. Tentukan untuk setiap subnet mask, alamat jaringan, network address, rentan alamat IP yang dapat digunakan, usable IP range, sama alamat broadcast. Pastikan alokasi IP tidak hanya mencukupi kebutuhan saat ini, tapi juga menyediakan ruang untuk pertumbuhan di masa depan. Di sini saya sudah membuatkan table subnettingnya. Divisi segmen ini penjualan, kebutuhan host 50, maka di sini dia masuk ke kelas C. Kita masukkan yang mask lengthnya 26. Yang berarti 255.255.192. Lalu network address-nya yaitu 192.168.10.0. Lalu broadcast address-nya 192.168.10.63. Lalu usable range-nya 192.168.10.1 sampai 192.168.10.62. Pemasaran kebutuhan hostnya 30, maka di sini saya memasukkan mask lengthnya yang 27, max hostnya itu adalah 32. Jadi 255.255.255.224. Lalu network address-nya 192.168.10.64, broadcast address-nya 192.168.10.95. Usable range-nya 192.168.10.65 sampai 192.168.10.94. Kantor cabang mask lengthnya kita pakai yang 27. Ini kan ininya kebutuhan saya 20, kita pakai yang 27. Subnetnya segini, network address-nya juga segini, broadcast address-nya segini, usable range-nya dari 97 sampai 126. Berikut yang TI, server ataupun WAN pusat cabang. Seperti ini. Lalu lanjut ke table routing. Buat table routing statis sederhana untuk router di kantor pusat dan kantor cabang. Table harus menunjukkan bagaimana router akan meneruskan lalu lintas antar subnet, cantumkan destination network, subnet mask, next hop atau interface yang digunakan. Sini saya sudah buatkan table routing statisnya. Destination networknya 192.168.10.96. Subnet masknya 255.255.254. Next hop atau interface-nya 192.168.10.154. Keterangannya menuju jaringan kantor cabang. Berikutnya 192.168.10.0. 255.255.192, 192.168.10.153. Ini menuju jaringan penjualan. Lalu berikutnya 192.168.10.64, 255.255.255.224, 192.168.10.153 menuju jaringan pemasaran.
Lalu ini di bawahnya 192.168.10.128, 255.255.255.240, 192.168.10.153 menuju jaringan TI. Lalu 192.168.10.144, 255.255.248. Next hop atau interface-nya sama. Ini menuju jaringan server. Lalu yang terakhir 192.168.10.152, 255.255.255.252. Ininya next hop atau interface-nya serial atau WAN, jalur koneksinya ke WAN. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan ataupun kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.